Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Waisatika. Saya berasal dari Prodi Manajemen kelas 4E dengan NPM 0260. Saya di sini akan menyelesaikan tugas akhir saya untuk mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu tentang pasar modal. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Pasar modal bertujuan untuk menjembatani aliran dana dari pihak yang memiliki dana seperti investor dengan pihak yang memerlukan dana seperti perusahaan. 3 aspek mendasar yang ingin dicapai pasar modal Indonesia yaitu 1. Mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam memiliki saham-saham perusahaan. 2. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemilikan saham. 3. Mengarahkan masyarakat dalam mengarahkan dan menghimpun dana untuk digunakan secara produktif. Yang selanjutnya adalah fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal mempunyai 2 fungsi, yaitu adalah yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Yang selanjutnya yaitu adalah manfaat pasar modal. Menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diverifikasi, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Maksudnya, jika pasar modal berkembang, maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sangat sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Yang selanjutnya adalah tujuan pasar modal. Pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal dengan tujuan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Mengaktifkan kembali dilandaskan oleh adanya kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat. Melalui pasar modal, dunia usaha akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Selain itu, pengaktifan ini juga dimaksud untuk meratakan hasil-hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan, serta menyediakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha. Peran strategi pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi di banyak negara, terutama negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk gross domestic product atau GDP. Perkembangan pasar modal akan menunjang kegiatan peningkatan GDP. Dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemajuan ekonomi suatu negara. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis instrumen yang menggunakan data-data histori perdagangan mengenai harga saham, volume, dan beberapa indikator pasar yang lain untuk memprediksi pengeluaran harga saham dan menentukan rekomendasi keputusan investasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis teknikal. Yang pertama adalah menggunakan grafik. 2. Dulu grafik harga dibuat sendiri oleh trader, namun sekarang sudah banyak software yang memudahkan trader menampilkan grafik harga secara real time. Indikator analisis teknikal. Indikator adalah formula matematis yang salah satu fungsinya untuk membantu memberikan sinyal jual atau beli. 1. Indikator yang digunakan dengan cara menggabungkan dengan grafik harga. 2. Indikator harga yang biasanya ditempatkan di bawah grafik harga. 3. Indikator berbasis volume.
Analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang mempelajari kondisi fundamental perusahaan termasuk mempelajari rasio keuangan perusahaan dan umumnya digunakan untuk menentukan saham yang ingin dibeli atau dijual. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung di kinerja keuangan perusahaan. Yang selanjutnya adalah tujuan analisis fundamental. Analisis fundamental digunakan untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara pembandingan nilai intrinsik dengan pasar saham pada akhir tahun. Dengan analisis fundamental dapat diketahui apakah saham tersebut overvalued, undervalued, atau correctly valued. Dengan begitu investor dapat mengambil kesimpulan apakah harus membeli, menjual, atau menahan saham tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham, penilaian saham, obligasi, dan penilaian obligasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka seseorang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Yang kedua, saham preferen. Yang ketiga, saham atas unjuk. Yang keempat, saham atas nama. Yang pertama, saham biasa adalah saham yang biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, maka kerugian yang ditanggung adalah sebesar saham yang diinvestasikan. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen merupakan salah satu dengan saham biasa, namun pembayaran dividen kepada pemegang saham preferen akan lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Yang ketiga, saham atas unjuk. Pada saham atas unjuk tidak tertulis nama pemilik agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Yang keempat, saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas nama siapa pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Selanjutnya yaitu adalah tentang penilaian saham. Penilaian saham contohnya seperti ini. Perhitungan nilai saham, pendekatan zero grow. PO sama dengan nilai saham, D Dividendekes, KS tingkat pengembalian yang diharapkan. Contoh soal, PT Zaman akan membagikan dividen atas sahamnya sebesar 500 per lembar setiap tahun. Dividen ini tingkat mengalami pertumbuhan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 10%. Instruksi, hitunglah nilai saham perusahaan tersebut. Berikut jawaban dari contoh soal tadi, yaitu PO D sama dengan bagi KS. PO sama dengan 500 dibagi 10%. PO sama dengan 500 dikali 100 per 10 sama dengan hasilnya yaitu adalah 5.000. Yang selanjutnya adalah pengertian obligasi. Obligasi adalah suatu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Meski ada tanggal jatuh tempo, bukan berarti obligasi tersebut dipegang hingga jatuh tempo, karena sebenarnya dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi berkupon 0 atau zero coupon bond, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga tetapi menjual dengan diskon besar dari nilai nominalnya dan memberikan kompensasi kepada investor dalam bentuk apresiasi harga. Yang kedua, obligasi yang tidak berkupon 0 atau non-zero coupon bond. Obligasi yang membayar kupon atau coupon paying bond, yaitu obligasi yang memberikan kupon sejumlah tertentu yang dibayar secara rutin pada setiap waktu tertentu. Selanjutnya adalah pengertian return dari aktiva tunggal. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R. G. Sock, return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi atau realized return dan return investasi atau expectation return.
Return realisasi adalah return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis, sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya adalah pengertian risk atau resiko dari aktiva tunggal. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Kehidupan usaha penuh dengan resiko, baik itu resiko finansial maupun manajerial sebagainya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, risiko finansial berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Yang kedua adalah risiko manajerial. Risiko manajerial adalah perusahaan yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan return dari portofolio. Menurut Robert Ang, tahun 1997, return atau kembalian merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi, tentunya pemodal tidak melakukan investasi. Menurut Tanda Lilin tahun 2010 menyatakan bahwa dalam konteks manajemen investasi, return dalam kurung dapat dibedakan menjadi expected return atau return harapan dan realized return atau return dibaca aktual atau yang terjadi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko dari portofolio. Di samping memperhitungkan return, para investor juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi. Menurut Tanda Lilin, tahun 2001 halaman 47, risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return yang aktual dengan return yang diharapkan. Begitu juga dengan pendapat Halim tahun 2005 halaman 42 mengenai pengertian risiko. Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode aritmatik Mean. Aritmatik Mean digunakan untuk menghitung nilai rata-rata return dalam suatu periode tunggal, sehingga hal ini lebih sesuai digunakan untuk menghitung expected return untuk periode berikutnya. Aritmatik Mean sangat sesuai untuk mengukur nilai tengah dari distribusi sekelompok return yang telah dihitung, namun kadangkala dapat menyesatkan jika pola distribusi return selama suatu periode mengalami presentasi perubahan yang sangat fluktuatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian portofolio. Teori dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M. Markowitz sekitar tahun 1952. Pemilihan portofolio membahas tentang permasalahan bagaimana mengalokasikan penanaman modal agar dapat membawa keuntungan terbanyak namun dengan resiko yang terkecil. Pemilihan portofolio dari banyak sekuritas dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang ditanggung. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembentukan portofolio. Menurut Tanda Lilin tahun 2010 mengatakan ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui sebagai dasar untuk pembentukan portofolio, yaitu 1. Portofolio efisien dan portofolio optimal. 2. Fungsi utilitas dan kurva indifferent. Yang ketiga, aset berisiko dan aset bebas risiko. Yang selanjutnya yaitu adalah strategi pemilihan portofolio. Dasar dari portofolio menurut Markowitz adalah memberikan bahan masukan kepada para investor untuk menghindari risiko dan memberikan keuntungan yang maksimal pada setiap keputusan investasi. Menurut Tanda Lilin tahun 2009 halaman 9 ada 2 strategi yang dipilih, yaitu 1. Strategi portofolio aktif, 2. Strategi portofolio pasif. Selanjutnya yaitu adalah tentang manajemen portofolio. Pengertian manajemen portofolio adalah proses terintegrasi terdiri atas gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu dari seorang investor. Yang selanjutnya adalah diversifikasi investasi. Adalah strategi mengelola risiko dengan menggabungkan beberapa jenis dan teknik investasi dalam sebuah portofolio. Diversifikasi merupakan salah satu strategi alokasi aset untuk mengoptimalkan return. Menurut Tanda Lilin tahun 2010 halaman 115, diversifikasi merupakan proses pemilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa sehingga resiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return harapan. Mengurangi resiko tanpa mengurangi return adalah tujuan seorang dalam berinvestasi.
Dan ada beberapa prinsip diverifikasi menurut Tanda Lilin tahun 2010 halaman 116 yang perlu diperhatikan sebagai berikut, yaitu ada diverifikasi random dan diverifikasi Markowitz. Yang selanjutnya yaitu kebijakan manajemen portofolio. Dalam pengelolaan bisnis portofolio, manajemen investasi memiliki berbagai model pendekatan atau kebijakan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan kebutuhan investor. Model pengelolaan itu sering dikenal sebagai berikut. 1. Manajemen aktif yang menyatakan bahwa periode pengelolaan investasi sifatnya temporer. Yang kedua, manajemen pasif yang mengasumsikan bahwa dalam pengelolaan pasar sangat efisien dan manajer investasi tidak akan dapat berhasil apabila hanya menggunakan pendekatan kondisi perekonomian secara agregat dalam memilih sebuah investasi sekuritas. Yang selanjutnya yaitu adalah model manajemen portofolio, yaitu ada 3. Yang pertama, model pertumbuhan spekulatif atau speculative growth model, model perumbuhan jangka panjang atau long term growth model. Yang selanjutnya yaitu adalah model keuangan berjalan atau current return model. Selanjutnya yaitu adalah pengertian beta. Beta merupakan pengukuran risiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta digunakan dalam model harga aset modal atau CAM, model yang menghitung hasil yang diharapkan dari aset berdasarkan hasil beta dan diharapkan oleh pasar. Yang selanjutnya yaitu adalah mengestimasi beta. Market model bisa diestimasi dengan merek sekuritas yang akan dinilai dengan return pasar. Registrasi tersebut akan menghasilkan nilai I atau ukuran sekuritas I yang tidak terkait dengan return pasar. BI meningkatkan return yang diharapkan pada sekuritas I untuk setiap kenaikan return pasar sebesar 1%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan beta sebagai berikut. Estimasi beta tersebut menggunakan data histori. Hal ini secara implicit berarti bahwa kita menganggap apa yang terjadi pada beta masa lalu akan sama pada beta di masa depan. Garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda, dan tidak ada satupun periode yang waktunya dianggap tepat. Dengan demikian, estimasi beta pada suatu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan waktunya yang digunakan berbeda. Estimasi A dan B diperoleh dari regresi tidak terlepas dari adanya error, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akurat karena A dan B tidak menunjukkan yang sebenarnya. Materi selanjutnya yaitu adalah pengertian opsi. Menurut Tanda Lilin tahun 2010 dalam Rusdianingrum dan Budianto tahun 2015, opsi saham merupakan suatu kontrak pemberian hak bukan kewajiban di mana adanya jaminan untuk membeli atau menjual suatu aset dari pihak pemegang opsi saham kepada pembeli opsi saham dalam menjalankan haknya. Hak pembeli opsi saham dapat berupa hak membeli suatu aset dan hak untuk menjual aset kepada pemegang opsi saham dengan harga yang disepakati. Selanjutnya yaitu adalah tipe kontra opsi. Ada 2 macam tipe kontra opsi saham. Kedua tipe tersebut adalah opsi pembeli atau call option dan opsi jual atau put option. Ada 2 macam tipe dari opsi pembeli maupun opsi jual, yaitu opsi Eropa atau European option dan opsi American option. Opsi Eropa hanya dapat digunakan eksersi pada saat jatuh tempo saja. Opsi Amerika dapat digunakan atau eksersi setiap saat atau sebelum jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik keuntungan dan kerugian. Dalam melaksanakan perdagangan option akan dapat diperoleh beberapa manfaat seperti manajemen resiko, 2. Memberikan waktu yang fleksibel, 3. Menyediakan sarana spekulasi, 4. Leverage, 5. Diverifikasi, 6. Penambahan pendapatan. Ya, materi yang selanjutnya yaitu adalah pengertian Capital Asset Pricing Model atau CAM. Capital Asset Pricing Model merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. Model ini mendasarkan diri pada equilibrium, di mana dalam keadaan equilibrium, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham pasar tersebut.
Yang selanjutnya yaitu adalah asumsi-asumsi mempergunakan capital asset printing model. Dalam capital asset printing model ini kita dapat melihat tentang beberapa asumsi yang bisa dipergunakan. Husan 2015 halaman 140. Standar capital asset printing model atau CAM dipakai adalah jika beta bernilai positif, sementara dalam pengujian di Bursa Efek Indonesia atau BEI terlihat bahwa beta adalah negatif. Yang selanjutnya yaitu adalah definisi efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Materi yang selanjutnya yaitu adalah perhitungan abnormal return. Return abnormal merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return nominal. Return normal merupakan return ekspektasi return yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, return abnormal adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Cara menghitung abnormal return yaitu dengan cara seperti yang di bawah ini: mean adjusted model, market model, market adjusted model. Yang selanjutnya yaitu adalah pengertian dari industri dan ekonomi industri. Dalam Kamus Dunia Baru website, istilah industri mengacu pada perusahaan manufaktur secara kolektif, khususnya sebagai yang berbeda dari pertanian. Masih menurut sumber yang sama, industri juga berarti any large-scale business activity. Misalnya industri makanan, industri tekstil, industri internet. Industri menuju pada agregasi dari sejumlah perusahaan dalam suatu wilayah tertentu. Agregasi ini dapat didasarkan pada kriteria-kriteria sisi demand, seperti market base dan sisi supply teknologi base. Dan materi yang terakhir yaitu adalah ekonomi industri. Menurut Stigler tahun 1968 menyatakan bahwa ekonomika industri adalah studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya mencakup struktur perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh konsentrasi perusahaan terhadap kondisi persaingan, pengaruh persaingan terhadap harga, investasi, dan inovasi. Scapmalense 1989. Sekian penjelasan dari saya tentang materi manajemen investasi dan portofolio. Jika ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.